Subaru itu adalah karakter yang cukup relate dengan kita atau cukup dekat dengan kita. Tapi meskipun begitu, aku yakin dia termasuk salah satu karakter yang bisa dibilang cukup menderita. Dan aku yakin beberapa di antara kalian penasaran sama apa yang ada dalam kepala Subaru. Jadi sahabat denial ibu lokal sekalian, ayo kita bahas sedikit tentang karakter Subaru. Dan kira-kira apa yang ada dalam kepalanya dan apa yang dipikirkan oleh dia. Untuk sekarang menurutku safe to say kalau Subaru itu cukup berbeda dengan kebanyakan karakter isekai lainnya. Yang dimana kebanyakan karakter isekai itu punya hidup yang bahagia dengan kekuatan yang overpower gak masuk akal. Dan beberapa di antara mereka punya hidup yang lancar-lancar aja dan dikelilingi sama banyak pelayan atau banyak waifu. Kalau dibandingkan dengan Subaru, dia itu datang ke isekai dengan cara yang mendadak dalam keadaan hidup. Dia datang ke isekai dengan keadaan yang gak siap dan gak punya kekuatan magic yang sangat-sangat overpower. Aku mau ngasih sedikit trivia dan sebenarnya kalau kalian mau tahu, orang tua Subaru itu masih frustasi. Orang tua Subaru itu masih berusaha untuk nyari anaknya kemana. Dan kebetulan untuk membedah apa yang ada dalam kepala Subaru, kita harus mundur dulu ke masa lalunya. Lebih tepatnya kehidupannya dia sebelum masuk ke isekai. Dari season 2 episode 4 kita bisa mendapatkan informasi kalau masa kecilnya dia itu cukup bahagia dan bisa dibilang cukup berprestasi. Tapi lama-kelamaan semakin dia besar, orang-orang mulai menaruh ekspektasi kepada dia. Aku yakin beberapa di antara kalian pasti sadar sama kata-kata yang selalu diulang di season 2 episode 4 itu. Dan kata-kata itu adalah pasti anaknya dia ya. Bagi Subaru, kata-kata itu adalah beban buat dia. Karena Subaru menganggap orang-orang itu meletakkan ekspektasi kepada dia. Itu kenapa Subaru berusaha untuk tetap diakui. Dia berusaha keras supaya keberadaannya bisa membuat orang lain ketawa. Yang dihasilkan Subaru dari keyakinan dan pikirannya di dunia nyata selama ini adalah sosok Subaru yang overly positif. Dan itu semua dibawa ke isekai. Di isekai, dia berusaha untuk melakukan hal yang lebih supaya bisa mendapatkan pengakuan yang sebenarnya belum tentu dia butuhkan. Dan akhirnya pemikiran itu merusak dirinya sendiri. Dia menganggap nyawa orang lain itu lebih penting dibandingkan dirinya karena dia punya kekuatan return by death. Dalam salah satu road if, ada cerita di mana Subaru rela menggunakan kekuatannya cuma untuk menjawab pertanyaan sederhana. Pertanyaan kayak cuaca besok itu cerah atau enggak. Dengan anggapan orang-orang berekspektasi dengan dia, Subaru itu mengalami impostor syndrome. Ini ditunjukkan di episode 18 di mana Subaru snap. Karena pada saat itu Subaru nggak bisa menemukan solusi dari masalahnya dan dia mengajak Rem untuk kabur. Di episode itu dia merendahkan dirinya. Dia menganggap kalau dirinya itu nggak pantas untuk semua pujian yang dia dapat. Itu kenapa dia berusaha supaya kelihatan berusaha untuk menjadi kuat dengan cara latihan pedang dengan Whelheim. Dia tahu kalau latihan pedang itu nggak ada gunanya, tapi dia tetap latihan supaya dia kelihatan berusaha. Impostor syndrome Subaru ditunjukkan juga di season 3 episode 7 ketika dia mau pidato. Di sana dia ragu sama dirinya sendiri, makanya dia berusaha untuk nunjuk orang lain. Dia ragu apakah pidatonya bisa menenangkan hati orang lain atau sesuai dengan ekspektasi orang lain atau enggak. Orang-orang di sekitarnya menganggap kalau Subaru itu mampu. Karena selama ini yang berkontribusi besar untuk mengalahkan Witch Cult dan Witch Beast itu adalah dia. Tapi ya dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Dan ditambah lagi Aldebaran mempertanyakan kenapa orang-orang membuat Subaru menanggung beban yang sangat besar. Menurutku Subaru cukup dekat dan relate dengan sebagian di antara kita. Maksudku ini semua agak dekat dengan apa yang mungkin kita rasakan. Jadi itu kenapa aku ngerasa kalau Subaru ini cukup relatable. Ya aku nggak punya kekuatan return by death, tapi ada beberapa hal yang kayak tadi yang bisa relate sama aku. Kayak misalnya beberapa di antara kita berpikir kalau orang-orang itu punya ekspektasi kepada kita. Padahal itu semua belum tentu dan gak pasti. Ekspektasi orang itu adalah faktor luar yang gak bisa kita kendalikan sebagai manusia. Aku yakin beberapa di antara kita pasti diekspektasikan untuk masuk kuliah jurusan tertentu, atau masuk universitas tertentu, atau bahkan punya pekerjaan tertentu yang dimana orang-orang berekspektasi kalau kita mampu, atau berekspektasi kalau kita bisa memenuhi keinginan mereka. Dan itu kenapa aku ngerasa kayaknya Subaru ini cukup dekat dengan beberapa di antara kita. Nah, yang menyandra Subaru di sini bukan cuma impostor syndrome-nya, tapi yang menyandra dia adalah kekuatannya sendiri, kekuatan return by death. Dan kekuatan itu membuat dia nggak bisa ngomong sama siapa-siapa tentang penderitaannya dia. Subaru nggak bisa ngomongin kekuatan return by death-nya. Karena kalau misalnya dia memaksa orang untuk mendengarkan kekuatannya, ada dua kemungkinan. Pertama, Subaru yang mati, dan yang kedua, yang denger yang mati. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, semua penderitaannya itu dia simpan sendiri. Dan kalaupun dia ngomong sama orang tentang kejadian yang dia lalui, orang-orang itu belum tentu percaya sama dia. Bahkan Emilia yang cukup dekat dengan Subaru itu nggak percaya dengan Subaru. Selain itu juga Emilia heran Subaru ini sebenarnya kenapa. Subaru nggak bisa menceritakan penderitaannya selama ini. Dia nggak bisa menceritakan udah berapa kali dia mati untuk menyelamatkan orang-orang. Yang orang tahu, oh dunia nggak kenapa-napa, dan Subaru itu cukup membantu. Dan itu kenapa Subaru pecah di episode 13. Dia marah ke Emilia dan ngomong, semua ini karena aku. Kalau nggak ada aku semuanya kacau. Emilia yang nggak tahu apa-apa jelas bingung. Kalau aku jadi dia pun aku bakal
ngerasa kalau Subaru ini orang gila. Di episode 15 ReZero Season 1, aku ngerasa kasihan banget sama Subaru. Dan aku heran kenapa di situ Subaru belum gila. Karena kalau aku jadi Subaru dan aku nggak bisa mengeluarkan unek-unekku, kalau aku nggak bisa menceritakan apa yang sudah terjadi, aku bakal frustasi sendiri. Karena aku yakin Subaru itu nggak kuat kalau ngelihat orang-orang terdekatnya kenapa-kenapa. Ketika aku ngelihat episode itu, aku ngerasa kalau Subaru itu sendirian dan nggak bisa apa-apa. Dia ada di posisi nggak dipercayai sama siapapun. Dan nggak ada orang yang mau nolongin dia. Subaru tahu kalau ada ancaman besar banget yang bakal datang. Dan di sana dia sudah melihat orang-orang terdekatnya kehilangan nyawa. Tapi sayangnya sekali lagi Subaru nggak bisa menceritakan itu kepada siapapun. Di episode itu Subaru pura-pura gila. Karena ya dia udah capek dan bingung harus ngapain lagi. Dan mungkin dia berharap kalau misalnya dia menjadi gila dia akan ditinggalkan. Di episode itu Betelgeuse nanya kepada Subaru, kenapa kau pura-pura gila? Dan akhirnya untuk membuktikan kepura-puraannya Subaru, dia menghancurkan rem di depan Subaru. Dan adegan itu berlanjut sampai Subaru kembali ke Mansion Roswell, yang dimana dia datang sambil menggendong rem, yang entah dia masih bernyawa atau enggak. Dan begitu dia sampai di rumah, semuanya ternyata jauh lebih parah dari yang dia duga. Dan sisanya dia kembali untuk mengulang loop itu lagi. Dan di episode 17, Emilia mempertanyakan hal yang sama kepada Subaru. Kenapa dia kelihatan seperti orang yang kesakitan sampai menangis? Dan dari episode itu, dari episode 13 sampai 17, itu menekankan kalau Subaru sendirian. Dia nggak bisa bercerita ke siapa-siapa. Nggak ada yang bisa ngebantu dia. Dan dia ngerasa kalau semua beban itu ada dalam dirinya. Dan dia ngerasa harus mengangkat semua beban itu sendiri tanpa bisa meminta bantuan kepada orang lain. Kekuatan yang didapatkan Subaru, kekuatan Return by Death, itu adalah kekuatan kutukan. Yang dimana kekuatan itu membuat dia menderita dan merasa terisolasi. Aku mau spoiler sedikit untuk ngasih gambaran seberapa menderitanya Subaru dan seberapa terisolasinya Subaru. Aku bakal nyeritakan apa yang terjadi di arc 6 yang ada di web novel. Jadi pada saat itu Subaru ketemu dengan Archbishop of Gluttony yang namanya Rui. Dan dia adalah salah satu orang yang tahu dengan kekuatan Subaru. Dia ngerasa kalau kekuatan Return by Death itu adalah berkah. Dan dia berusaha untuk merebut kekuatan itu dari Subaru. Dia ngerasa dengan kekuatan Return by Death, kehidupannya akan menjadi lebih baik. Itu kenapa dia berusaha untuk mengambil kekuatan itu dari Subaru. Dan akhirnya dia mengambil alih tubuh dan ingatan Subaru. Dan setelah dia menggunakan kekuatan itu, yang terjadi kepada Rui adalah dia menjadi gila. Dia menjadi ketakutan, dia ngomong aku nggak mau mati berkali-kali. Dan dia bilang nggak mungkin manusia bisa menahan penderitaan ini. Dan akhirnya dia menganggap kalau Subaru adalah monster. Maksudku gini loh, coba pikirkan baik-baik. Archbishop itu adalah orang gila. Orang gila aja bisa menjadi tambah gila karena kekuatan Subaru. Orang gila aja bisa ketakutan. Dan ya, itu adalah gambaran seberapa mengerikannya rasa terisolasi. Dan yang bisa kugali dari apa yang ada dalam kepalanya Subaru adalah gimana Subaru yang mengalami impostor syndrome dan seberapa mengerikannya rasa terisolasi. Subaru nggak percaya sama kekuatannya dan dia ngerasa kalau dirinya nggak berharga. Menjadi sendirian dan terisolasi aja itu udah nggak enak banget. Apalagi kalau ditambah dengan tanggung jawab yang besar. Ditambah dengan ekspektasi orang atau harapan orang-orang yang membebani kau. Itulah kenapa Subaru menangis ketika dia pertama kali bisa menceritakan tentang kekuatannya dan apa yang dia lalui selama ini kepada Ekidona. Dan pada saat itu aku yakin kalau Subaru ngerasa lega dan dia ngerasa kalau bebannya sedikit terangkat. Dan itulah yang bisa aku gali dari pemikiran Subaru dan apa yang terjadi dengan Subaru yang ada di ReZero. Dan pesanku adalah tetap nonton ReZero dan tetap bicarain ReZero supaya kau bisa punya otak dan kau ngerti tentang seberapa sedihnya kehidupan Subaru dan penderitaannya selama ini. Aku ngerasa Subaru itu diskreditkan gitu. Kayak dia itu diremehkan dan dinilai jelek karena dia seorang sim. Padahal di samping simnya itu dia emang udah menderita. Emilia itu adalah bagian dari coping mekanismenya dia aja. Jadi ya mau diapakan lagi. Tapi ya kalau misalnya Subaru adalah karakter yang paling jelek di isekai menurut kalian itu nggak masalah. Karena ya pendapat orang beda-beda. Dan kalau menurutku Subaru itu adalah salah satu karakter terbaik yang ada di isekai. Dan itu aja dulu Wibu Lokal untuk kali ini. Aku admin Yami, stay clean and sound. Ya, mau diapakan lagi ya, sumpah jadi Subaru tuh berat banget. Ya, kita nggak usah ngerasain penderitaan Subaru dah. Kita ngerasain dibebankan ekspektasi sama orang-orang. Orang-orang berekspektasi kita jago, kita bisa ini, bisa itu. Tapi kita nggak bisa menjawab ekspektasi itu. Itu aja udah berat, bro. Apalagi kau punya kekuatan bisa mengetahui masa depan, dan kau tahu masa depan itu bakal kacau. Dan kau bertugas untuk memperbaiki masa depan itu. Ih, sumpah berat banget. Tapi lebih berat beban 500 kilo sih daripada itu. Karena 500 kilo bisa bikin kau gepeng.